Jadi ketika sebelum masuk Islam memang paling menentang gitu kan, bahkan ingin membunuh Rasul masanya gitu kan. Tapi ketika sudah tersentuh hati dengan Islam, dia justru paling depan gitu Islam. Pak Usman itu mungkin yang bagus untuk kita ikuti darinya itu bagaimana ibadah itu luar biasa. Usman itu khatam Quran itu 3 hari sekali khatam Quran itu. Jadi pemimpin yang besar itu bukan yang selalu merasa benar, tapi dia siap ketika dibenarkan gitu. Jadi jangan gue udah di jabatan paling tinggi gitu kan, gue paling benar. Enggak. Kalau dalam Islam tuh ya yang dia tuh siap untuk dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli karet kembali lagi di Jebret. Masya Allah, luar biasa. Marhaban ya Ramadan. Ya, ini adalah video pertama kita di Ramadan. Masya Allah. Ini sambil menunggu iftar ini ya. Sambil iftar. Jadi kita nggak ada kopi. Biasanya kita ada kopi kan. Bibir juga udah kering ini. Bibir kering ya. Allah. Bibir kering ya. Aduh. Ini aus. Lagi nunggu iftar kayak gini, enaknya kita ngobrolin apa ya? Kayaknya enaknya kita bincang-bincang ngobrol tentang sebuah sejarah. Menarik sejarah ya. Ya, karena momennya adalah momen Islami ya kan, bulan Ramadan ya sejarah Islami. Dan mungkin yang menarik ya, kalau sejarah Nabi kan Nabi Muhammad kan sudah banyak diperbincangkan kan. Oh iya benar. Ya kan, apalagi kalau tiap Maulid itu kan. Ulang-ulang menakibnya itu kan. Betul. Ya kan, walaupun ada sebagian yang cerita tentang karomah-karomah. Karena ya. Apa namanya, lantai turun lantai emas. Nah gitu. Mundurin pesawat. Hah? Mundurin pesawat. Kalau Mi'raj berapa kali tuh? 70 kali. Ya, tapi di sini kita akan bincang tentang ini ya, tentang di antara para sahabat Nabi, terutama para sahabat Nabi yang memang terkenal dan memiliki kemuliaan yang tinggi gitu kan di antara sahabat-sahabat yang lain. Yaitu adalah 4 sahabat yang menjadi para khulafa dan masanya dikenal dengan sebagai khulafa ur-rasyidin. Oh iya, 4 sahabat ya. 4 sahabat. Sama aja tuh, Bang. siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. 2 Umar. 3 Utsman. 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 4 Ali. Hamzah bukan? Ali. Ali. Nah, kita Hamzah bincang-bincang tentang khalifah yang pertama dulu nih, ya kan, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Ya. Abu Bakar itu kan menjadi khalifah pertama karena memang dia itu sahabat yang paling terdekat, ya kan, kepada Nabi Muhammad SAW di antara sahabat-sahabat yang lain. Ya kan, bahasanya dia yang selalu menemani Nabi, ya kan. Susah bahagianya itu Nabi itu pasti sama Abu Bakar. Bahkan ketika Abu Bakar mau pergi keluar itu izin dulu kepada Nabi gitu kan, supaya Nabi itu tahu, deket banget gitu bahasanya. Sahabat dari kecil itu tuh. Hah? Sahabat dari kecil. Enggak dari kecil. Kalau ngomongin sahabat dari kecil tuh kayak bayangannya tuh kayak dari Temen main gunung bareng hujan-hujanan gitu. Enggak, sahabat kecil. Maksudnya kalau kadang suka bingung nih, Bang. Kan banyak yang menyebutkan sahabat Nabi ini maksudnya sahabat tuh apa sih gitu. Sahabat itu orang yang hidup di masa Nabi dan beriman kepada Nabi, gitu kan. Kan ada orang yang hidup bersama Nabi di zaman Nabi tapi nggak beriman. Siapa contohnya? Abu Jahal ya kan. Apakah masuk kepada sahabat Nabi? Abu Janda? Hah? Abu Janda. Gosok, gitu kan. Jadi dia yang hidup sezaman dengan Nabi kemudian dia beriman, ya, disebut dengan sahabat gitu kan. Demikian juga sahabiah itu kan yang bagian dari perempuan. Jadi Abu Bakar itu bukan sahabat dari kecil sama Nabi gitu kan. Karena mungkin dari usia jauh ya kan. Abu Bakar lebih tua daripada Nabi ya kan. Lebih tua. Iya. Abu Bakar itu kan kenal Nabi itu kan ketika Islam yang mulai tersebar, dan dia merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan laki-laki dewasa. Oh, Iya. ini yang masuk Islam pertama itu beliau. Iya, Abu Bakar. Apakah Masuk Islam yang pertama. Iya. Bukan Khadijah ya? Khadijah bukan sih? Termasuk juga golongan pertama. Golongan pertama. golongan Itu kan dari cewek ya kan. Ada. Yang cewek, yang cowoknya Abu Bakar Iya. gitu kan. anak kecilnya itu kalau nggak salah Ali. 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 Iya. Nah, Abu Bakar itu memang terkenal lembut gitu kan, dermawan, ya kan.
dengan kelembutannya, dermawan, dan juga dengan kesolehan luar biasa. Bahkan dalam sejarah itu disebutkan bahwasanya Abu Bakar itu dulu ketika masa jahiliyah, ketika Islam itu belum datang, dia itu nggak pernah yang namanya nyentuh sekali, nengguk sekali yang namanya Homer. Kalau sahabat-sahabat yang lain pernah, ya kan, kita nengguk Homer itu kan. Umar gitu. Homer itu kan, Umar dan kawan-kawannya lah, preman-preman ini. Pasar ya. And the game. Gangster. Pasar ini. Preman pensiun. Ya. Tapi kalau Abu Bakar ini solehnya luar biasa, nggak pernah gitu kan. Nengguk yang namanya seteguk Homer itu nggak pernah gitu kan. Jadi solehnya luar biasa. Kemudian pintarnya juga, cerdasnya luar biasa itu kan. Apalagi yang terkenal salah satu dermawannya luar biasa. Sehingga kan ada kisah ketika Abu Bakar itu membebaskan Bilal bin Rabah ya kan, dari tuannya gitu kan. Ketika Bilal ditempa itu kan di tengah hari, dijemur, kemudian ditiban dengan batu besar yang panas gitu kan. Lewat Abu Bakar ya kan. Kemudian dibeli, dimerdekakan gitu kan. Artinya dan sahabat-sahabat yang lain juga banyak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar ya. Saking dermawannya gitu kan. Ya, dermawannya luar biasa, apalagi ketika dalam perjuangan Islam gitu kan. Abu Bakar itu terkenal ketika baru masuk Islam itu ya kan, berjuang bersama Rasul itu udah menginfakkan seluruh hartanya atau seluruh uang yang dia punya ya. Dikatakan dalam riwayat itu sekitar 40.000 dirham atau dinar itu kan diinfakkan seluruhnya gitu kan. Itu berapa ya? Konversi berapa? Konversi Berapa emas ya? triliun? emas ya. Seluruh hartanya ya. Seluruh hartanya nggak nanggung deh. Bukan Tapi- 5.000, 10.000. Tapi bener enggak Seluruh nih? hartanya semua Bang Rijal, dikasih. pernah entah baca atau dengar gitu kan, kalau semisal ya kan setelah Nabi Muhammad ini ada nabi, kandidatnya itu Abu Bakar, itu bener nggak? Kalau semisal gitu kan, Semisal maksudnya Misal ada kenabian nabi setelah- setelah Nabi Muhammad itu Abu Bakar katanya gitu. Abu Bakar. Iya, bener bang. Tapi kalau yang aneh dengar Umar ya, bukan Abu Bakar. Umar apa Abu Bakar? Nabi ini semisal. Enggak. Kalau- Jadi semisal ada nabi setelahku maka dia adalah Umar. Kalau Pana taunya Umar, ya. Pana taunya Aku Umar. dengernya bacanya Abu Bakar. Apa emang nggak ada? Ya Nabi kan udah menjadi Iya bentuk gitu. Cuma kan. pernah ada denger baca berita atau apa? Yang paling dekat ya Abu Bakar gitu kan. Abu Bakar. Umar itu kan masuk Islam itu kan setelah Abu Bakar itu kan, dia jauh lah gitu kan. Setelah Hamzah ya. Bahkan adanya duluan ya kan. Iya. Ya kan yang masuk Islam daripada Umar gitu kan. Kan gitu. Nah, kembali lagi ke Abu Bakar tadi. Jadi luar biasa apa kedermawanannya kan, sifatnya itu. Dia buat di jalan Allah gitu kan. Sampai-sampai seluruh hartanya itu dia infakkan semuanya di jalan Allah. Sampai ditanya, kenapa engkau menginfakkan seluruh hartanya, oleh Abu Bakar? Saya tidak takut selagi saya itu masih di barisan Rasulullah gitu kan. Artinya selama dia teman Nabi tenang aja gitu. Nah, ya. Ini yakin Yakin. bahwasanya rezeki itu minallah. Subhanallah. Rezeki minallah. Iya, sehingga pemuda-pemuda hari ini kan Gen Z ini yang melakukan amal soleh gitu kan nggak perlu takut gitu kan yang namanya masalah rezeki. Jadi nggak perlu nanya apa loker gitu ya, info loker gitu. Ini kalau usaha. Ada usaha. Iya, usaha. ada Abu Bakar juga iya dagang gitu kan. Iya. Nggak mentang-mentang kemudian Punya usaha mentang-mentang sendiri, rezeki bro. dari Allah dia Punya- tinggalin yang namanya usaha dagang tadi. Tetap dagang gitu kan. Gen Z juga kan sekarang dakwah ya kerja gitu kan. Jangan undang-undang rezeki dari Allah ya kan turun dari langit ya emang Allah langsung lempar gitu kan enggak gitu kan. Tapi kan ada perantara. Ya benar. Gitu. Makanya perlu ditiru nih. Gen Z ini dari sisi kedermawanan. Kalau sahabat yang itu gimana bang? Kayak Umar kan tadi kan ada 4 ya kan tadi Abu Bakar. Kalau Umar, Utsman, Ali gitu gimana? Ya kalau Umar itu kan bahasanya dulu kan ketika jahiliyah itu preman gitu kan. Umar itu badan gede, Sangar ya? badan gede dia itu. Sangar bang. Iya tinggi gitu, badan gede tinggi gitu kan. Oh jadi mungkin kalau dibanding sama kita itu bagikan apa ya kakinya mungkin ya. Pinggang. Sepak ya. Iya orang Arab kan makan banyak gitu kan. Kalau tahu orang Arab Baduy itu kan orang Arab yang tinggal di apa namanya Pegunungan. gunungan gitu kan. Itu makan 1 ekor kambing itu 1 orang gitu. Bang berarti. Jadi kalau antum lihat di video-video itu kan, ya kan, orang Arab Baduy itu makan 1 kambing itu 1 orang gitu kan. Bahkan kalau yang di kota kan 1 kambing 3 orang gitu kan. Apalagi dulu gitu kan zaman Umar gitu kan. Mungkin 1 kambing nyemil lah. Belum makan ya, belum makan itu.
Dianggap makanan Dijual ringan. doang itu. Iya, badannya gede gitu kan. Orang itu segan juga nggak berani sama dia itu kan. Badan gede, keker gitu kan. Makanya ketika kenal Islam ya, dia mengumumkan keislamannya gitu kan. Ini saya udah masuk Islam, siapa yang berani lawan saya? Diajak gendut. Bukannya dulu Umar itu paling menentang ya bang? Iya, dulu penentang. Paling menentang juga. Jadi ketika sebelum masuk Islam Hmm. memang paling menentang gitu kan. Bahkan ingin membunuh Rasul, masa gitu kan. Ngeri ya. Tapi ketika sudah tersentuh hati dengan Islam, dia justru paling depan gitu Islam. Itu luar biasa Umar itu kan. Yang awalnya paling menentang sampai jadi paling depan udah Paling Islam. membela. Tapi emang katanya gitu. Jadi ibaratnya yang paling apa ya? Paling Jadi, benci. yang paling benci. Jadi yang paling gelap itu nanti dia bakal menjadi yang paling terang gitu. Nah sekarang misalnya Makanya iya. gangster Apa yang istilah- paling istilah- serem siapa? Yang Di Pemuda Indonesia Pancasila. Hah? goles. Banser gangster ya kan? PP bang, PP. Bisa jadi ya Banser itu kan dan yang lain itu kan yang keras itu kan terhadap misalnya kajian-kajian Bubarin. gitu kan. Ormas-ormas bisa jadi ketika hati yang tersentuh itu dia bisa jadi menjadi pasukan paling depan dia. Masya Allah ya. Negara Islam. Kita jadwal ini. Iya, makanya kita nggak boleh mencaci maki Banser gitu kan. Boleh bangunan pun di aktivitasnya di luar di luar masjid gitu kan, jagain gereja ataupun sebagainya gitu kan. Ya, nggak boleh orang caci maki. Kalau kritik boleh tadi kan. Itu. Dan sosok Umar lagi tadi ya. Dari sosok Umar itu memang tadi disegani, pemberani gitu kan. Apalagi terkenal namanya bijaksana ketika beliau menjadi khalifah gitu kan. Jadi memang sangat mengayomi gitu kan. Mengayomi masyarakat sampai dicek nih. Siapa nih masyarakat ya di Madinah yang belum makan gitu kan. Jadi dia itu prinsipnya itu nggak bakal makan sebelum rakyatnya makan gitu. Hari gitu kan. Sampai ada gitu ya, sampai ada yang rakyatnya apa? Ada yang rakyat itu masak batu gitu ya. Iya masak batu ya kan. Akhirnya dia ambil sendiri ya kan, gandum dia pikul sendiri dari Baitul Mal gitu kan. Karena sebagai bentuk tanggung jawab dia sebagai Gandum pemimpin. dipikul sendiri ya. Dan gak ada kamera ketika Tapi ada nggak bang kalau contohnya pemimpin hari ini yang seperti Umar gitu kan? Iya kan sempat viral tuh, ada tuh ya kan pemimpin siapa gitu katanya mirip Umar gitu. Katanya mirip Umar. Apa tuh bawa Bener beras gak kan? sih? Bawa beras gitu Umar kan? masuk Pikul. boro-boro kau. semua framing buat kampanye aja itu Ah. suara kan gitu. Kalau dulu memang tulus gitu kan. Dulu nggak ada kameramen gitu kan, jadi nggak bisa diekspos gitu Dulu kan. mah tulus ya. Nah, iya. Sekarang ada Mungkin kalau ada media sosial dulu misalnya kalau dulu ada media sosial itu kan udah ada IG, ada WhatsApp gitu kan. Kemudian Umar di videoin kan ditolak. Apa yang video-videoin gitu kan? Marah ya. Iya marah-marah ngapain? Dia kan tawadhunya luar biasa. Pakaiannya sederhana aja. Singgasananya di mana? Di bawah pohon Umar itu, ya kan. Bawahannya amir-amirnya tuh kayak Amr bin As itu kan di Mesir punya istana. Ya, dia mah begitu aja gitu kan. Ya sederhana. Jadi sangat mengayomi dan adil juga. Bahkan ketika ada ceritanya itu kan ada seorang nenek-nenek gitu kan, Yahudi gitu kan. Rumah ini mau digusur sama Amr bin As gitu kan. Mau dibangun apa gitu kan. Tapi dibayar. Tapi nenek ini nggak mau, tetap ya kekeh gitu kan. Akhirnya ngadu ke Umar. Dia ngadu ke Umar ya kan. Kaget Umar ya kan. Kemudian ambil tulang, besetin ke pedang, nih bawa ke Amr bin As gitu kan. Dibawalah nenek-nenek itu. Awalnya nenek itu ragu, ngapain ya kan? Bahasa kita ya, gua datang ke presiden cuma dikasih tulang pun bawa balik lagi ke gubernur gitu kan. Maksudnya apa gitu kan? Ternyata ketika dibawa ke gubernur Amr bin As, gemeteran ya. Udah cuma tulang ya. Iya, baru cuma tulangnya gitu kan. Ada goresan pedang di situ. Wah, pertanda apa ini kan? Dia udah tahu ini kan. Wah, ini bahaya nih kan. Akhirnya udah tadi dibiarkan. Itu kalau di zaman sekarang gimana, Bang? Hah? Kalau di zaman sekarang tulang. Apa? Seandainya Umar hidup di masa ini, ya mungkin orang-orang konyol itu udah habis banget. Jadi Kacau ya. Tebas-tebasin. Iya lah, orang-orang yang buat rusak gitu kan. Iya. Habis sama Umar langsung turun langsung gitu kan. Jadi keberaniannya luar biasa tinggi gitu kan. Jadi khalifah itu kan mengayomi gitu kan. Luar biasa dari Umar. Kemudian lanjut ke siapa? Utsman. Utsman. Nah, kalau Utsman ini sifat akhlaknya itu ataupun kepribadian itu kebalikan dari Umar ya. Kalau Umar kan
keras gitu kan, tapi adil gitu kan, keras adil gitu kan. Tapi kalau Utsman ini dia lebih kepada lembut gitu, terkenal lembutnya dan juga dermawan gitu. Ya kalau dari cerita Utsman itu kan karena saking lembutnya itu ketika apa namanya masa detik-detik wafatnya itu kan dia kan mati dalam keadaan itu Dibunuh ya katanya. dibunuh, dikeroyokin gitu kan. Dan itu pasrah, padahal Ali bin Abi Thalib ketika itu udah pasang badan gitu kan, sama pasukannya buat ngelindungin Utsman gitu. Tapi kata Utsman udah biarin aja gitu kan. Jadi dia nggak mau apa namanya terjadi sebuah fitnah gitu kan pada situ. Emang karakter Utsman itu dibanding dengan Umar tadi jauh gitu kan. Karakter apa namanya? Kalau Utsman dengan kelembutannya gitu kan, tapi tetap kelembutan dibalut dengan kebijaksanaan gitu kan. Luar biasanya Utsman gitu kan. Ya prestasi juga banyak kok. Iya. Dan Dibandingkan hari ini jauh lah ya. kalau Utsman itu mungkin yang bagus untuk kita ikuti darinya itu bagaimana ibadahnya itu luar biasa. Utsman itu khatam Quran itu 3 hari sekali khatam Quran itu. Utsman itu kan. Makanya kita di bulan Ramadan nih harus semangat. Ada sekali 30 kali hatam. Ada kan cerita. Ada ya. Sekali duduk hatam berapa kali Quran. Khatam gitu kan. Iya. Kan bagus nih kita di bulan Ramadan nih mengajak kepada Iya, para sahabat benar, Jibril sekalian ya. Rombanya Iya. menghatamkan Quran. Bulan Quran ya. Siap, ayo udah berapa juz ayo. Iya, jangan sampai buka Quran ketika di bulan Ramadan doang gitu kan. Kan ada orang gitu. Parahnya itu orang sekarang itu udah mah sholat 5 waktu kagak ya kan, jumatan kagak ya kan. Sholatnya setahun sekali, Idul Fitri doang gitu. 2 kali. 2 kali. Gak ada juga kagak, Idul Fitri doang. Oh. Tapi kan tadi ya, maksudnya kita ngomong tadi Khulafaur Rasyidin ya, itu masa-masa pemerintahan di masa Khulafaur Rasyidin itu kalau menurut Bang Rijal masa-masa peristiwa-peristiwa yang paling epic tuh apa tuh? Ada gak yang Kang Rijal ingat gitu, maksudnya peristiwa yang paling epic menurut Bang Rijal tuh apa di masa-masa Khulafaur Rasyidin yang paling epic? Di antara keempat itu. Ya, Ya. ngomongnya di Masing-masing masing-masing masa gitu. Masa. Oh, di Kan masing-masing masa. Ya, Abu Bakar apa nih? Prestasinya ininya gitu. atau Oh, prestinya Jalan gitu. tol atau apa. Bus, Misalkan. bikin bus. Bisa jadi atau mungkin ibu kota luar biasa, mungkin nggak tahu lah. Ya kalau Abu Bakar itu yang paling menarik itu ketika apa namanya berani gitu kan memerangi apa orang-orang yang murtad gitu kan. Jadi kan pasca Nabi wafat itu kan banyak orang Nabi murtad palsu. ya kan. Kelihatan nih yang tadinya sebelumnya muslim kemudian kembali kepada kafir gitu kan. Bondong-bondong gitu kan. Musailamah ya ini. Iya, akhirnya diperangin termasuk ada Nabi palsu Nabi Musailamatul Kadzdzab gitu kan. Itu jadi perang besar gitu kan. Musailamatul Kadzdzab itu sebenarnya Nabi itu udah tahu Musailamatul Kadzdzab itu emang Nabi palsu gitu kan. Jadi secara usia Musailamatul Kadzdzab itu lebih tua daripada Nabi Muhammad itu kan. Ya kan? Sempat waktu itu minta Musailamatul Kadzdzab itu kepada Nabi itu udahlah bahasa gini, udahlah kita bagi dua aja lah gitu kan. Entahnya Nabi, anda juga Nabi kan gitu kan. Bagi job lah gitu kan. Iri lah Musailamatul Kadzdzab gitu kan. Akhirnya nerbitin yang namanya ayat-ayat palsu, kodok, kelinci gitu kan. Artinya gitu kan. Iya, jadi peristiwa epik di masa Abu Bakar itu tadi yang terkenal itu ketika memerangi Musailamatul Kadzdzab gitu kan. Berani gitu kan untuk memerangi orang-orang murtad. Iya kan, orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ya kan, ya emang harus tegas, seorang pemimpin itu harus begitu gitu kan. Ya kalau ada melihat penyimpangan yang besar yang merusak bagi masyarakat Islam ya harus tegas tindakannya. Dan kemudian mengapa toleransi orang murtad banyak ya. Hari ini kan toleransi bahaya. Benar gitu. Ini virus nular tadi itu kan. Iya, Iya kan, ngajak dalam- malah nanti ya. Biasanya kan dalam Islam orang murtad itu kan dibunuh ya, gitu kan. Tapi dulu di masa Khulafaur Rasyidin kayak yang pas ada acara salam sejahtera gitu. Salam sosial, salam budaya. Ya, Malah bineka. beda Beda. beda. Salam Oke, tanah air, salam NKRI. oke. Lanjut. Waalaikumsalam. Lanjut. Ya kalau di masa Umar. Umar ya itu paling epic itu kalau di Umar itu terlihat ini ya apa namanya, dia itu terlihat apa namanya kebesaran kekuatannya gitu kan. Umar itu disegani gitu kan, disegani oleh siapapun gitu kan. Bahkan Romawi Persia pun dia berani tantang gitu kan. Mas Umar itu ketika Madinah itu masih daulah baru kemarin sore gitu kan, dia berani tantang. Umar itu luar biasa itu kan. Beberapa peperangan itu kan Umar itu berani gitu kan. Nah, sehingga menjadi
faedah yang bagus untuk kita ambil gitu kan dari sosok Umar itu. Kita harus berani ketika menyampaikan kebenaran gitu kan, menghukumi dengan adil gitu kan, ya masih berani gitu kan, walaupun tadi bahasanya keluarga sendiri, bahkan anaknya itu kan Abdullah bin Umar itu kan. Ada satu peristiwa ketika Abdullah bin Umar itu kan punya unta, ya kan, untanya ada di pasar dan untanya itu paling gede ya, daripada unta-unta yang lain ya kan gitu. Iya. Akhirnya Umar tanya nih, unta yang milik siapa? Ini milik anakmu gitu kan, Abdullah bin Umar gitu kan. Mana orangnya? Panggil sih. Kenapa gitu kan? Ternyata untanya Abdullah bin Umar ini bahasanya di ini spesialkan gitu kan. Tapi Umar nggak mau gitu kan. Ya, artinya menjaga lah gitu, nama baik gitu kan. Artinya seorang Umar itu tadi keras ya dalam kebenaran gitu kan, memang harus gitu kan. Kemudian sikapnya adil gitu kan, tawadhu luar biasa tuh, epicnya seperti itu. Ya. Kalau yang sekarang anaknya diiniin ya, Sekarang Sangat spesial. spesialkan. belum Anak siapa itu? Anaknya siapa? Lanjut. seandainya anaknya Umar itu dimaki-maki gitu. Sayangnya dia bukan Umar, karena kalau diserupakan dengan Umar dari sisi apapun nggak masuk gitu sebenarnya. Masih kriteria ya. Selundupan katanya. Ya. Dan Utsman itu terkenal tadi ibadahnya luar biasa tinggi, zuhud gitu kan. Kemudian dermawannya juga, artinya kedekatan dia dengan Allah itu luar biasa, ibadah mahdohnya gitu kan. Ditambah prestasinya itu kan membangun armada laut pertama kali kan di masa Utsman bin Affan ketika itu. Sama ini ya Bang ya, sama membukukan Oh iya, undang-undang gitu kan. Al-Qur'an. Al-Qur'an ya. Al-Qur'an. Undang-undang. Termasuk ada undang-undang juga juga. ada. Gitu. Konun dari ya. Ya, dari gitu kan. Al-Qur'an jadi kan mushaf gitu kan, disempurnakan di masa Utsman gitu kan. Walaupun memang udah dimulai pada masa Abu Bakar gitu kan. Tapi disempurnakan kemudian di masa Utsman gitu. Prestasinya banyak kan. Ya. Kemudian terakhir di masa Ali ya. Ali itu sebenarnya cerdas gitu, pemuda yang cerdas gitu. Si muda Jadi katanya. muda, cerdas, brilian gitu. Kalau sekarang siapa yang muda, cerdas? Ada, Bang. Wapres enggak? Apa? Cerdas banget itu. Hah? Cerdas Kan sekali. masih muda jadi pemimpin. Iya. Si muda pemimpin akhirnya disamain seperti Ali gitu kan. Dia seperti Ali kan, cerdas. Kalau Ali nggak ngantuk kan? Ngantuk kan. Kalau Ali nggak ngantuk kan, dia matanya Lanjut. dulu kan perang dia itu sakit mata gitu kan. Perang pernah sakit mata, kemudian dipanggil sama Nabi gitu kan. Iya, Gitu, perang iya. sakit mata, ya udah dikasih liur gitu kan. Sembuh gitu kan, liur Nabi bukan liur. bukan pakai air celup. Bukan gitu kan. Berkahnya juga beda lah, jauh Oh, iya. sekarang. Ini brilian, tapi di masa-masanya Ali itu masa-masa dia itu mempertahankan kesatuan umat Islam dia itu. Karena memang banyak kerusuhan juga itu, perpecahan juga di antara kaum muslimin di masa-masa dia itu. Termasuk masa dia kan nanti kan berikutnya itu kan, walaupun nanti dipimpin oleh anaknya itu kan sebentar doang, itu kan masa peralihan itu dinasti Umayyah gitu kan. Nah kira-kira itulah di antara peristiwa-peristiwa epik ataupun sejarah-sejarah yang tadi kita bisa ungkap bersama. Mungkin yang lain bisa menimpalkan apa yang lain gitu. Gimana Kang Yusuf? Iya, Kang Yusuf diem juga. Kayaknya baca-bacanya banyak juga nih. Ada Kang Insan juga nih. Iya, Kang Kang Yusuf. Insan. Ini kayaknya diem-diem sambil nahan juga. Kapan azan ini. Siap. Berapa menit lagi nih buka ini? Lagi kan itu ya. Memang aduh, kalau lagi suasana nunggu iftar tuh kan nggak fokus gitu ya, nggak fokus. nungguin azan ya. Ngomong sampai kering ya. Nah kira-kira Kang Yusuf nih di antara 4 sahabat tadi, mana 4 sahabat yang menjadi favorit Kang Yusuf? Abu Bakar, Umar, Utsman, atau Ali? Atau mau tambah satu lagi? Siapa? Umar sih. Keren, tegas. Tegas. Kalau Kang itu siapa tuh? Semua sih Umar tegas. Bukan Umar mana ya? Bukan. Jadi Tegas, memang yang luar biasa dari Umar itu kan mungkin ceritanya dia tipikal pemimpin yang tegas, bukan kasar tapi tegas gitu. Tegas.
Dia bukan kasar tapi tegas terhadap kebenaran. Dan yang paling epic itu ketika beliau itu dikritik oleh masyarakatnya. Jadi beliau tuh bukan pemimpin yang Anti kritik, kritik. tapi siap untuk dikritik. Kan ceritanya ada ya Bang, waktu itu ada seorang ketika Umar pidato tentang masalah mahar gitu. Oh, Wahai ya? para wanita, jangan kalau ngasih mahar jangan mahal-mahal, kasihan Iya. lakinya. ini bahasa kita mah gitu. ngode, ini mah ngode. Bahasa kita gitu kan. Terus ditimbalin sama wanita soleha gitu kan, tapi dia nggak sekolah di situ Bang. Wanita soleha, ini dikomentari sama dia bahwasanya, wahai Umar, itu bukan urusan ente bahasanya kan. Allah sudah menetapkan gitu. Kenapa kok ente Allah tidak membatasi? Kenapa ente membatasi? Itu dikritik tuh di depan umum. Dan respon Umar luar biasa itu. Dia tidak marah, tidak dibungkam gitu kan, tidak ditangkap. Diskriminasi. Enggak ada diskriminasi. Tapi Umar mengatakan bahwasanya dia benar, Umar salah. Jadi itu yang epic, yang luar biasa dalam masa kepemimpinan Umar itu. Dia tuh nggak anti kritik gitu loh, siap untuk dikritik. Jadi Mengakui kesalahan. betul. Jadi pemimpin yang besar itu bukan yang selalu merasa benar, tapi dia siap ketika dibenarkan gitu. Jadi jangan gue udah di jabatan paling tinggi gitu kan, gue paling benar. Enggak. Kalau dalam Islam tuh ya yang dia tuh siap untuk dibenarkan. Itu sih yang luar biasa gitu ketika di fase-fase Umar ya. Ketika beliau menjabat, maka itu menjadi satu teladan juga bagi kita sebetulnya. Iya, makanya orang kalau mau nyamain dengan Umar ya pikir-pikir 100 kali dulu. Iya. Anti kritik dia makan ya kalau sekarang nih. Iya. Yang katanya mengklaim banyak, sebenarnya bukan dia yang mengklaim Kang. Waktu ada bilang seperti Umar itu dari kroco-kroconya ya. Wah, soalnya nih kayak Umar ya, biasa lah menjilat ya kan biar jabat komisaris ya. Kayak gitu nih kayak Umar. Biar kecipratan. Terus sifat-sifat kenabian tuh ada di Presiden nomor 7 misalnya. Masya Allah. Di negeri Wakanda tapi. Biasa itu kalau misalnya menjelang pemilu ya kan, pilpres itu dibawa tuh sahabat-sahabat Nabi dibawa nama-namanya itu kan. Iya. Aneh nggak kebayang sahabat-sahabat Nabi ya kan, walaupun jasadnya udah mati kan tapi kan ruhnya masih hidup gitu kan. Apa yang mereka pikirin ketika nama-nama mereka dibawa buat pilpres gitu kan. Konyol ya. Buat pilpres. Remeh banget. Gimana kalau Kang Rifki? Siapa yang paling favorit menurut Kang Rifki? Semua spesial sih. Tapi Spesial. Ali sih. Ali. Karena pertama masih muda ya, udah jadi Pemimpin. Jadi pemimpin, kemudian di zaman Ali itu kan emang banyak perpecahan tadi. Bahkan dengan saudaranya sendiri Iya. gitu kan, dengan Aisyah, dengan Muawiyah yang udah senior Iya, juga bagus. di Rasulullah gitu kan. Dia bisa melewati itu semua gitu. Jadi sangat spesial Ali itu dari kecerdasannya, Iya. kepemimpinannya keren, masih muda. Iya, muda, cerdas, ya harus ganteng. mimpin lah. Iya. Jadi pemimpin. Jadi Muda, cerdas ya. Kalau muda nggak cerdas ya jangan. Gitu. Dia jadi pemimpin. Iya, Pemimpin. Jadi punya kapasitas gitu kan. Iya, minimal IPK dari 4 ya 3,8 gitu kan. 2,7 gitu kan, masih kumut gitu kan. Tapi kalau udah 2, ya salam gitu kan. Ali itu kan mungkin kalau kuliah itu kan IPK 4 mungkin ya. Mungkin bisa jadi. Lebih, Bang. Kumulot gitu kan. Di atas kumulot ada lagi tuh. Apa tahu itu? Ya. Beliau grandmasternya. udah jadi dosennya. Beliau mah. Lebih tahu daripada dosennya. Kalau ini tadi nanya-nanya mulu. Ini nanya-nanya mulu. Oh, iya. Beliau ini siapa ini? Kalau aneh sih ya dari 4 sahabat itu emang bener semuanya spesial kan. Yang paling favorit itu emang jelas si Umar ya. Umar tuh kayak epic banget itu ya. Kayak memang ya semuanya epic sih, Epic, semuanya ya. epic ya kan. Cuma memang di masa Umar tuh banyak hal-hal yang itu tuh di zaman sekarang kayaknya nggak ada gitu. Kayak Nggak ada kepemimpinan Umar itu relate banget untuk dibenturkan Iya. dengan hari Dengan ini. hari ini. Iya, paling relate gitu kan. Karena kan kita ngeliat kanan kiri itu kan wah kebijakannya tau lah kayak gitu, simpang kanan sama kiri gitu. Tapi sama di masa Ali itu keren tuh. Jadi keadilan di masa Ali yang pas Ali kan pernah bermasalah dengan orang Yahudi. Jadi yang pas baju zirahnya itu diambil. Oh iya. Oh, iya. Nah, padahal sebelumnya khalifah kan. Dia lapor ke Kodi kan, ke hakim ya, kalau zaman sekarang hakim. Datang ke pengadilan. Wahai hakim, ini ada tetanggaku kan, orang Yahudi ini ngambil baju zirahku kan. Nah, kemudian si Kodi ini nanya mana buktinya.
Ali nggak bisa ngasih buktinya kan, karena ya apa maksudnya, emang iya ini baju Ziroku ya. Dia Bawa anak. dia ngasih bukti tapi buktinya dari keluarga sendiri. Iya. Iya buktinya dari Dari keluarga keluarga sendiri ya, sendiri. jadi nggak sah kan? Nggak gitu. sah. Nggak sah, akhirnya nggak diterima buktinya, dan akhirnya baju Zira itu akhirnya ya nggak bisa dikembalikan pada Ali, akhirnya ya udah dianggapnya punya orang Yahudi tersebut. Nah di situ orang Yahudi justru terpesona ya, Iya. terharu karena dengan keadilan Islam itu, bahwasanya khalifah sekalipun bisa kalah gitu di peradilan gitu kan. Iya, padahal itu yang benar punya. Iya. Ibaratnya kayak presiden sama rakyat biasa, bahkan dia bukan orang muslim gitu kan, orang Yahudi. Tapi ketika di depan hakim, di depan hukum, Tidak semuanya semena-mena sama gitu, tidak semena-mena gitu. Kalau kan. sekarang gimana tuh? Kan hakimnya di Waduh, Iya, hakim memang diganti kan ya. Nggak ada ordal juga aja. Nggak ada zaman orang, nggak ada kan gitu ya. Jadi ada ordal. keadilan tuh bener-bener terasa gitu di masyarakat kan gitu. Oh, biasa banget sih itu. Bener-bener ya. Yang nggak ada zaman sekarang kayak gitu kan. Di Usman juga dulu ada ordal-ordalnya ya kan. Apa namanya? Para pejabatnya juga dari kalangan apa namanya? Dari kalangan keluarganya. Tapi dari Usman sendiri ya kan, ketika itu memang sangat menjaga gitu kan. Tetap bersikap apa namanya? Tegas. Tegas gitu kan. Ya, walaupun tadi pejabatnya itu adalah kerabat dia sendiri gitu kan. Ya sebenarnya boleh-boleh hari ini misalnya kerabatnya jadi bagian pemerintah apa gitu kan. Asalkan tegas gitu kan. Tegas salah ya kan, misalnya dia misalnya ada kerabatnya di Sumatera mana gitu kan, jadi bupati gubernur gitu kan. Yang lempar itu. Ah, Yang lempar. iya, kalau salah ya salah gitu kan. Termasuk anaknya sendiri juga segitu gitu ya. Harus tegas ya. Ngantuk bangunin. Hah? Kalau ngantuk bangunin. 1 menit lagi Ini nih. jam berapa ya? 1 menit lagi nih udah mau Udah azan. azan belum? 1 menit lagi, 1 menit lagi. 1 menit lagi ya? Oke dah. Klasik, klasik. 1 menit lagi. 1 menit lagi aja. Baik. Kang Insan dipimpin buka puasa. Allah barakatuh fi kamalakum. Rahmatullahi. Baiklah teman-teman di sekalian, ya sekian dari kami ya, maksudnya semoga apa yang kita apa yang kita obrolkan dari tadi kan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa membuka wawasan kan, tentang bagaimana sejarah Islam itu, bahwasannya di masa Khulafaur Rasyidin itu banyak contoh teladan kan gitu ya, yang mana itu sangat luar biasa sih ya kan gitu. Dan jangan sampai lupa, apalagi kita sebagai seorang muslim kan gitu, lupa dengan sejarahnya sendiri. Sekian dari kami. Tunggu Ucapan selamat berbuka dulu. Oh, selamat berbuka puasa. Ya, selamat berbuka puasa bagi bagi yang puasa. yang puasa. Kayak meragukan banget. Oh, iya. Enggak lah, untuk semuanya. Untuk yang semuanya ya, untuk semua mungkin Oh, puasa. kaum muslimin ya. Ada lagi? Udah, cukup. Baik. Ini apa tungguin episode Ya, selanjutnya. episode selanjutnya Hari Sabtu karena kita akan membahas dulu Gimana, bilang Pak, jam ya? tayangnya Senin sama apa kemarin lupa Senin sama Sabtu ya? yang satu. Iya. Iya jam Oh, oke. tunggu Oke. episode kami setiap Senin dan Sabtu Oke. di bulan Ramadan. Oke, itu dia kata panitia, guys. Yang buat Tunggu setiap Senin dan Sabtu ya, kami akan tayang video dengan kita, khusus di bulan Ramadan ini kita akan bahas tentang sejarah ya. Jadi di video berikutnya kita akan bersejarah yang lebih epik lagi, yang lebih dahsyat lagi, yang lebih luar biasa lagi, yang akan yang akan menjebret wawasan kita semua. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Slogan. 1, 2, 3. Jebret. Nggak ada.